Jangan pernah mikir jumlah angka. Mau 1 triliun, mau 10 triliun, mau 200 triliun, nggak usah dipikir. Tapi fokus kita adalah barokah. Nah, karena banyak orang mikir angka, akhirnya demi angka ini berkah disingkirkan. Oh, saya ngurusin musola sama takmir cuma digaji 10.000, mana mungkin bisa makan angka. Ya, angka. Apalagi guru TPA digaji sama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu dapat dari bapak suaminya. Guru TPA gajinya 1 bulan berapa? Ini satu anak 5.000 rupiah. Santri TPA-nya cuma ada 10 orang. 1 bulan dapat 50.000 rupiah. Kalau ngitung angka, Masya Allah, kalimatnya kapan sugih? Kapan saya kaya? Ini buat beli beras saja nggak cukup untuk hidup berapa hari ini, habis ini, nggak bisa mikir angka. Nah, kalau kita terbiasa mikir angka dulu, repot hidup ini. Ya, hidup itu nggak boleh mikir angka. Walaupun kita di OJK yang selalu berurusan dengan meneliti angka. Ya, yang diliti angka. Tapi sebagai muslim, dalam kehidupan kita nggak boleh mikir angka. Mikirnya berkah. Kalau udah mikirnya berkah, yang lain akan ikut. Nggak usah dipikir, yang lain akan ikut. Karena al-barokah artinya apa? An-numu. Berkah itu sesuatu yang tumbuh. 1 triliun kalau ujung-ujungnya masuk penjara ngapain? Iya, 1 triliun kalau ujung-ujungnya sakit, nggak bisa ngapain? Tapi kalau berkah seperti tanaman. Tanamannya dia tumbuh, tambah besar. Itu barokah. Sehingga berkah itu manfaatnya bukan untuk kita sendiri, tapi manfaatnya untuk orang banyak. Berkah itu bukan untuk orang di sekitar kita, bahkan untuk anak keturunan kita, untuk cucu-cucu kita, terus cicit kita, mungkin sampai yaumil qiyamah. Barokahnya nggak hilang, terus ada. Makanya kalau muslim yang satu ketemu muslim yang lain, itu doanya coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa loh ya. Assalamualaikum, semoga selamat itu selalu menyertai kalian. Warahmatullah, rahmat juga menyertai kalian. Khusus berkah tidak mengatakan semoga berkah menyertai kalian, enggak. Tapi wabarakatuh, dan semoga berkah menyertai kalian. Kalau rahmat enggak dikatakan warahmatuh, enggak dalam bentuk jamak, dan rahmat Allah enggak. Tapi berkah semoga menyertai kalian. Ini menunjukkan kalau kita disuruh betul-betul ngalap barokah, cari barokah. Jadi jangan pernah lihat angka. Nah, ini untuk para istri. Kalau gaji suaminya itu sedikit, jangan ngomong, ya, urip sama kamu gaji cuman segini, kamu mintanya macem-macem. Suaminya jawab, insya Allah barokah. Berkah mikiro. Masya Allah, berkah mikiro nih. Istri yang model begini perlu ikut ngaji bareng saya nih. Iya, insya Allah gak ada yang model begini. Juga suami. Iya, juga suami. Jangan pamer duit sama istri. Jangan pamer duit sama istri. Tapi pamer, kalau berangkat kerja itu, saya niat cari nafkah. Bukan cari duit. Sehingga ketika pulang, biasakan ngomong, insya Allah barokah. Ini barokah. Ini ada suatu desa, insya Allah berkah. Karena zaman sekarang suami kalau ditanya nggak seperti dulu. Mau kemana? Ke kantor. Mau kemana? Ke kantor. Mau kemana? Biasa cari duit. Iya, biasa cari duit. Orang dulu nggak begitu. Mau kemana? Cari nafkah. Nafkah. Cari nafkah. Mau kemana? Cari berkah. Ya, cari berkah. Sehingga mindsetnya itu berubah. Suaminya berubah, istrinya berubah. Berapapun yang diterima adalah barokah. Nah, saya mau nanya sederhana tadi ya. Pilih 1 sen berkah atau 1 triliun tidak berkah? Kok masih lama jawabnya nih? Ibu-ibu gimana ibu? Suaminya pulang ngasih 1 sen tapi ngomong ini insya Allah berkah. Ibu bahagia enggak? Bu, 1 sen. Suaminya ngomong ini insya Allah berkah. Ibu bilang apa? Yakin. Loh, kita mau yang keterapan saja ya, nggak mengada-ada. Yakin nih, bilang alhamdulillah. Innalillah. Katanya sama-sama syariat, sama-sama bersyariat, kan banyak kalimat pilihannya. Bisa alhamdulillah, bisa innalillah. Mungkin istri pilih innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Kalau milihnya seperti itu berarti lagi kena musibah. Lah musibah itu pasti nggak enak. Ya pasti nggak enak. Tapi kalau dengar kalimat ini insya Allah berkah. Diyakini itu. Barokah itu diyakini. Amin. Ya amin. Berkah Pak insya Allah. Berkah. Jangan mikir. Ini bisa dibuat beli apa, bisa buat dibeli apa. Jangan dipikir. Nanti akan ada keajaiban. Namanya berkah itu tumbuh kok. Namanya berkah itu tumbuh. Nanti akan ada keajaiban. Saya ngomong begini karena sudah banyak contohnya. Jadi bukan teori ya. Sudah banyak contohnya. Dan itu yang diajarkan sama Allah dan Nabi itu bukan teori ya. Nabi SAW, jangan salah. Guru-guru tuh ngajarinnya teori. Hasil penelitian fulan. Kalau Kanjeng Nabi SAW bukan teori, tapi ilmu pasti. Teori bisa berubah. Ilmu pasti dari langit gak mungkin berubah. Wahyun yuha. Tidaklah Nabi SAW itu berbicara dari hawa nafsunya. Kecuali wahyu yang diberikan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbicara Nabi, tapi Nabi dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Jadi gak mungkin keliru. Lah kuncinya biar dapat berkah ini bagaimana? Ya, lau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna, pasti kami bukakan. Kalimatnya pasti kami bukakan keberkahan dari bumi, dari langit, pasti kami bukakan itu. Berarti ada sesuatu yang tertutup. Kalau dibuka berarti ada sesuatu yang tertutup. Berkahnya sudah ada di langit, berkahnya ada di bumi, tapi tertutup untuk dia. Kenapa tertutup untuk dia? Belum dibuka. Siapa yang bisa buka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah akan bukakan untuk dia? Kalau dia beriman dan bertakwa. Iman dan takwa. Nah, imannya dulu sekarang, sebelum takwanya. Saya mau nanya ini. Tugasnya OJK ngapain Pak? Yang paling pokok? Menguasai industri jasa keuangan. Misalnya ada satu perusahaan gitu, atau di lembaga keuangannya. Seluruh sektornya ya. Kalau ada yang nggak beres keuangannya, melanggar aturan, OJK bisa nutup itu. Tentunya oleh proses itu bisa nutup. Oke. Berarti OJK ditakutin ya? Nggak ditakutin. Sama yang maksudnya sama yang melanggar-langgar itu. Sama yang melanggar OJK ditakutin. Oke. OJK meneliti pergerakan keuangan dari lembaga-lembaga yang ada. Sekarang saya mau nanya, lah yang meneliti Anda semua siapa? Yang meneliti saya siapa? Yang meneliti dan tidak perlu meneliti, kelihatan semua. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman enggak ini? Saya, Anda, kita, iman enggak kalau setiap detik dilihat, diawasi, diteliti sama Allah ta'ala? Enggak ada yang luput. Pasti kelihatan semua. Iman enggak? Kalau udah percaya itu, iman itu, insya Allah berkahnya datang. Tapi kita ini imannya sampai di mana? Cuman mungkin percaya, ya percaya dilihat sama Allah, tapi nggak iman. Contoh begini, iman beneran ya. Iman itu ada artinya percaya, ada artinya sudah betul-betul mengakar jadi keyakinan yang luar biasa. Contoh misalnya ini handphone saya ini kan lumayan berat ini. Kalau Pak Eko bilang, Habib, kalau Habib nakal saya lempar pakai handphone ini, misal, ya insya Allah enggak ya. Nah, saya lempar pakai handphone ini. Saya nggak berani nakal, dilempar sama beliau sakit ini. Atau kalau beliau tanpa sengaja pegang handphone beliau juga, handphonenya terbang ke arah kepala saya, kira-kira bagaimana? Saya akan diam menerima seperti sepak bola di kop begitu atau saya menghindar? Menghindar, betul ya? Api, ibu-ibu di rumah masak, kompor menyala, mau nggak tangannya didekatkan ke api? Nggak mau. Boleh wajannya boleh. Ya, dandangnya silahkan, tapi tangan nggak boleh dekat sama api. Kenapa? Yakin ini akan membakar, ini panas, ini bisa merusak. Itu namanya iman yang benar gitu. Tahu, kemudian meyakini sehingga akan menghindari kalau itu berbahaya. Betul? Akan mendekati kalau itu bawa manfaat. Nah, kita iman sama Allah Ta'ala ini imannya seperti apa? Kalau urusan duit mau berkah nomor satu, harus percaya semua urusan duitmu, rezekimu sudah ditanggung sama Allah Ta'ala.